Baik, yang ini masalah cabul juga terhadap anak di bawah umur, yaitu awalnya dari laporan orang tua dari korban, yaitu saudara selaku ayah korban menerangkan bahwa anaknya atas nama mengeluh sakit di alat kelaminnya dan keluar darah. Kemudian setelah itu korban ditanya siapa yang melakukan tersebut. Nah, kemudian si korban langsung menjawab bahwa yang melakukan tersebut adalah. Kemudian kronologisnya yaitu pada hari Senin kemarin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 13 korban ini dijemput oleh tersangka dibawa ke rumah orang tua tersangka. Kemudian di rumah tersebut kemudian korban digendong, kemudian jari kirinya dimasukkan ke dalam alat kelaminnya. Setelah itu korban diberi uang dan dikasih minum teh. Nah, pulang dari rumah tersebut korban nangis dan keluar darah di alat kelamin. Untuk TKP-nya yaitu di Balai Baya, Malai 3 Kuto, Kecamatan 4 Kuto, Aur Melintang, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian barang bukti yang sudah kami sita diantaranya satu helai baju kaos anak, kemudian satu helai celana pendek dan satu helai celana dalam anak warna ungu. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Ancamannya yaitu 15 tahun penjara. Itu perbuatannya udah berulang kali atau gimana? Ini sudah yang ketiga kalinya dari pengakuan dan juga disinkronkan kepada tersangka juga 3 kali. Berarti itu hanya sebatas jari aja ya? Jari saja. Belum disetujui ya Pak? Belum. Apa Bapak ini juga ada kelainan? Sementara untuk pemeriksaan masih iya, motifnya karena ini aja kesepian. Iya. Kepada masyarakat. Iya. Saya himbau kepada seluruh masyarakat agar mendidik anaknya dengan benar, kemudian menjaga anaknya dengan baik. Apabila anak tidak berada di samping atau dekat orang tua, segera cari di mana anak kita. Kalau memang sudah agak menginjak remaja, sebelum maghrib sudah harus ada di rumah. Tetapi kalau belum pulang sebelum maghrib, maka anak tersebut harus dicari. Jangan sampai anak kita menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Ya, semua kalau cabul ini rata-rata orang dekat, bisa tetangga, bisa juga kerabat atau keluarga dari kita sendiri. Kemudian mengingat kasus ini cukup tinggi, kemudian apa langkah dari pihak kepolisian untuk menekan kasus ini? Ya, kami langkah-langkah yang harus kami lakukan tentunya kami banyak turun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak terjerat atau terlibat tindak pidana. Ke masyarakat turunnya maksudnya ke desa-desa? Ke desa-desa bersama dengan Babin, bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Kira-kira desa mana yang paling banyak kasus yang kami tangani seperti itu. Siap.